Pertempuran Stalingrad. Pertempuran ini terjadi kurang lebih 80 tahun yang lalu, antara Nazi Jerman dengan Tentara Merah Soviet di tahun 1942 sampai 1943. Berlangsungnya pertempuran ini tidak terlalu lama. Namun, pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah umat manusia. Bahkan pertempuran ini merubah jalannya Perang Dunia Kedua bagi Jerman dan Soviet. Jadi, fakta apa saja yang terjadi dalam pertempuran Stalingrad ini? Pertama, ladang terbaik. Ini adalah pertempuran besar Perang Dunia Kedua di mana Nazi Jerman dan sekutunya melawan Uni Soviet untuk menguasai kota Stalingrad. Jalannya pertempuran Stalingrad dimulai pada Juli 1942 dan berlangsung selama 200 hari dengan pemboman udara, dan pertempuran dari rumah ke rumah antara Jerman di satu sisi dan tentara Soviet serta warga sipil di sisi lain. Stalingrad adalah lokasi industri bagi Soviet yang menghasilkan perangkat keras militer. Stalingrad juga berperan sebagai pintu gerbang ke ladang minyak Kaukasus serta ke Asia Tengah dan Laut Kaspia. Maka tidak heran, bagi Adolf Hitler, Stalingrad adalah target terbaik untuk menguasai Eropa di front timur. Perintah Hitler mutlak, ia menginginkan kemenangan penuh atas kota industri itu, akan tetapi kemenangan itu menjadi kekalahan telak dan terpahit bagi Hitler dan Jerman. Kedua, bendera putih. Kita tahu, tentara Jerman adalah tentara yang berani mati dalam pertempuran manapun. Dan juga belum pernah ada panglima lapangan atau Field Marshal Angkatan Bersenjata Jerman yang menyerah hidup-hidup kepada lawannya dalam catatan sejarah militer Jerman. Sampai pada akhirnya, ada seorang panglima lapangan yang menyerah di dalam pertempuran Stalingrad. Pada tanggal 31 Januari 1943, Jenderal Friedrich von Paulus menyerah kepada pasukan Merah Soviet. Setelah jenderal menyerah, tidak lama kemudian seluruh sisa tentara Jerman dan sekutunya yang tergabung dalam Tentara ke-6 mengibarkan bendera putih pada tanggal 2 Februari 1943. Pada akhirnya, semua catatan sejarah militer Jerman yang tidak pernah menyerah hidup-hidup akhirnya tercoreng. Ketiga, nomor 227. Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet itu memerintahkan langsung kepada seluruh tentara merah yang bertempur di Stalingrad. Mereka diperintahkan untuk tidak mundur satu langkah pun dalam mempertahankan Stalingrad dari serangan tentara Jerman. Dan bila ada pasukan yang mundur atau lari maka akan ditembak mati. Dalam penerbitan perintah legendaris nomor 227 itu juga ternyata mengikat para penduduk sipil Stalingrad, di mana mereka harus senantiasa membantu tentara merah dan tidak boleh lari dari pertempuran. Kurang lebih 1.000 pasukan dari tentara merah mencoba lari atau desersi ditembak mati. Dan juga menangkap 24.000 lainnya sejak 3 bulan ditetapkannya perintah nomor 227 pada tanggal 28 Juli 1942. November 1942 tentara merah melancarkan serangan balasan yang kuat. Pasukan Jerman terjebak dan kelaparan di dinginnya musim dingin. Setelahnya, melihat kondisi pertempuran yang sudah berpihak kepada Uni Soviet, Joseph Stalin mengganti perintah nomor 227 dengan perintah nomor 349. Keempat, tetap berjalan. Angkatan Darat ke-6 Jerman arahan Jenderal Friedrich Paulus dapat menguasai 90% kota dan mengepung dari segala arah. Hal itu tidak membuat para pekerja dan warga Soviet untuk berhenti memproduksi kendaraan militer tank T-34. Bahkan mereka tidak memedulikan pagi, siang, atau malam. Walaupun mereka sudah menghancurkan kota hampir 90%. Kegigihan yang ditunjukkan semua warga sipil Uni Soviet membuat Jerman semakin kewalahan. Dan apa yang tentara Jerman perkirakan tentang mereka yang tidak akan produksi perangkat keras militer di Stalingrad ternyata salah besar. Kelima, legenda sniper elit. Vasily Zaitsev, pria kelahiran 23 Maret 1915 memulai jejaknya sebagai penembak jitu di pertempuran Stalingrad hingga Januari 1943.
Ia berkembang pesat menjadi penembak jitu yang ulung. Antara 10 November hingga 17 Desember 1942, dalam pertempuran Stalingrad, Zaitsev berhasil membunuh 225 tentara dan seorang perwira Wehrmacht. Setelah pertempuran di Stalingrad selesai dengan kemenangan Uni Soviet. Pada 22 Februari 1943, Zaitsev dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet. Dia kemudian kembali ke garis depan dan menyelesaikan perang di dataran tinggi Selo, Jerman, dengan pangkat militer kapten. Karena kehebatannya, ia akhirnya menyandang nama sebagai penembak jitu terbaik dan tersukses di dunia. Terlalu banyak. Pertempuran itu begitu sengit sehingga baku tembak benar-benar terjadi di setiap reruntuhan yang ditemukan di kota. Dari ruang bawah tanah, rumah, pabrik, dan tangga yang hancur hingga bahkan selokan, itulah sebabnya orang Jerman menamakan pertempuran ini sebagai Rattenkrieg atau Perang Tikus. Baku tembak jarak dekat dari lantai demi lantai terjadi di gedung tinggi yang dihancurkan oleh serangan udara Jerman. Di sisi lain pertempuran Stalingrad adalah contoh pengabaian total terhadap keselamatan sipil. Terlalu banyak korban jiwa, hampir 40.000 warga sipil Soviet kehilangan nyawa mereka selama pertempuran ini. Dan juga hampir 1.120.000 angkatan bersenjata Soviet tewas, terluka atau hilang. Di pihak Jerman, 850.000 personel militer tewas, terluka atau hilang. 91.000 pasukan Jerman akhirnya menyerah melawan kehendak Hitler untuk berdiri sampai orang terakhir dan berjuang sampai peluru terakhir. Ketujuh. Telat. Cuaca buruk di pertempuran itu, membuat pasukan Soviet terus mengkonsolidasikan posisi mereka di sekitar Stalingrad. Pasukan Jerman akhirnya memulai operasi badai musim dingin untuk memberikan pasokan sumber daya kepada tentara yang terperangkap di area pertempuran. Akan tetapi pihak Soviet melancarkan serangan anti-pesawat dan menghancurkan sejumlah dukungan udara milik Jerman. Alhasil upaya pasokan yang dilakukan oleh Jerman sangat berkurang. Akhirnya Jerman mulai kelaparan dan kehabisan amunisi. Pada 2 Februari 1943, akhirnya Jerman menyerah. Hal ini menghasilkan pukulan telak pertama untuk angkatan bersenjata Jerman. Kekalahan ini menutup semua peluang Jerman untuk memenangkan Perang Dunia Kedua di front timur. Kemenangan Uni Soviet di Stalingrad disebut-sebut sebagai titik balik yang akan membawa Jerman pada kekalahannya pada 8 Mei 1945. Namun, Stalingrad yang jelas menjadi masalah gengsi bagi Stalin dan Hitler. Jika kalian dapat memikirkan sebuah kata yang mendefinisikan sesuatu yang lebih buruk daripada mengerikan, jawabannya pasti perang. Bagaimana tidak, kehidupan selama perang bagi prajurit dan warga sipil hanya memiliki harapan hidup 1 hari dan jenderal atau pejabat tinggi lainnya memiliki harapan hidup 3 hari bila dikirim ke lokasi seperti Stalingrad. Maaf bila ada penulisan atau kata-kata yang tidak sesuai atau melenceng dari sejarah aslinya. Terima kasih. Silahkan tinggalkan komentar kita berdiskusi.